Hikmah yang ke-39 ya. Nggak terlalu rumit ini ya. Insya Allah gampang, langsung paham ya. Hikmah yang ke-39, la tarfa'anna ila ghairihi hajat, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. La tarfa'anna, janganlah kamu mengangkat, benar-benar mengangkat. Maksudnya bermohon ya. Janganlah kamu bermohon ila ghairihi, kepada selain Allah. Jangan kamu mengangkat memohon pada selain Allah hajatan ing hajat. Ing satu hajatan ing hajat. Huwa dia Allah muriduha, yang menghendaki hajat itu ya. Alaika, atas kamu ya. Jangan kamu mengangkat persoalanmu kepada selain Allah. Jangan kamu menyampaikan hajatmu, jangan kamu menyampaikan hajatmu kepada selain Allah. Karena sesungguhnya yang menghendaki hajat itu Gusti Allah ya, kepada kamu. Kamu diberi sakit. Terus kamu cuma ngeluh ke dokter tok. Dokter, saya sakit. Gusti Allah tersinggung. Loh, wong yang ngasih sakit aku kok malah ngeluh ke dokter. Ya. Kamu dikasih kesusahan. Hilang sandal satu lagi hilang. Kalau hilang dua karuan gitu loh, enggak usah dicari. Hilang satu. Terus kamu nyandar ke manusia. Padahal kata Allah, mau aku ngilangin sandalmu itu biar kamu itu bisa kembali kepadaku dalam doamu. Wong kamu tak kasih sakit itu karena memang Allah menghendaki supaya kamu bisa mesra lagi dalam doamu kepadaku. Maksudnya begini loh. Orang itu kadang ya, ngaji sudah 25 tahun. Itu belum bisa nyebut Gusti Allah, itu belum bisa. Nggak bisa nyebut Gusti Allah, nggak bisa. Tapi begitu ke dokter, terus dokternya salah analisis. Kamu kena kanker stadium 3, itu langsung dunia hilang, langsung akhirat di depan matamu, langsung kamu pegang tasbih terus, ya Allah, ya Allah. Jadi ceramahnya Kiai 25 tahun itu kalah dengan keputusan dokter yang salah. Langsung kamu berubah, hatimu langsung dekat akhirat. Langsung Gusti Allah itu lekat di hatimu, langsung Allah, Allah. Sholat langsung khusyuk kalau begitu itu. Sholat khusyuk, tidak akan kamu sholat main-main sudah kalau gitu. Mana-mana kamu cuma melihat sajadah, lihat tasbih, lihat sajadah, sampai mati saya setelah ini, mati saya setelah ini, mati saya setelah ini. Loh, dari dulu kamu diingatkan supaya mengingat mati, supaya kamu ingat akhirat, tidak bisa nancep di hatimu. Jadi kadang-kadang orang itu tidak mempan ceramah. Orang kalau sudah tidak bisa diberitahu pakai Quran, orang kalau sudah tidak bisa lembut hatinya pakai hadis, maka Allah akan ingatkan itu dengan kejadian. Nah, saya kadang-kadang itu tidak tega kalau melihat orang diomongi gak nurut, diajari Quran repot, diajari hadis repot. Itu kalau Gusti Allah masih sayang, nanti dia bakal kena kesulitan hidup,
Yang dengan itu baru dia bisa nyebut Gusti Allah. Mosok kamu mau nyebut Gusti Allah nunggu sakit? Mosok kamu mau nyebut Gusti Allah nunggu dibegal orang? Mosok mau nyebut Gusti Allah nunggu ditipu orang? Mosok mau nyebut Gusti Allah nunggu dijahati orang? Kalau kamu kepingin selamat hidup itu, sebelum dijahati orang, siksa dirimu dengan bangun malam. Kalau kamu kepingin tidak disiksa orang, siksa perutmu dengan puasa sunnah. Kalau kamu tidak kepingin kamu ditipu orang, tipu seluruh waktumu untuk ngaji. Dan kalau begitu, kamu tidak perlu disakiti siapapun, karena kamu sudah nyakiti dirimu sendiri dalam hal taat ke Allah. Itu sebenarnya rumusnya hidup itu cuma begitu aja. Cuma kalau kamu tidak bisa balik ke Allah, ya diseret kamu oleh Allah. Diseretnya itu dengan musibah, dengan kejadian, dengan kesusahan. Kadang-kadang tidak ada musibah kamu, tidak ada barang hilang, tidak ada. Tapi hidup sempit, sumpek gak karuan. Bisa. Ya, sumpek gak karuan. Mbok ngeliat YouTube itu kamu seneng-seneng nih, sumpek pokoknya. Apa kata anak sekarang? Bad mood. Bad mood. BT, pokoknya bad mood. Itu bad mood itu gara-gara kamu jauh dari Allah. Kalau kamu ingin ngilangin bad mood, wudu, bacaan Quran. Males pertama, terusin. Lama-lama, setannya kalah ringan. Terusin. Itu yang dimaksud, jangan kamu mengangkat persoalanmu, hajatmu kepada selain Allah. Karena dia Allah yang menghendaki itu atas kamu. Yang menghendaki persoalan itu terjadi atas kamu itu Gusti Allah. Fakaifa yarfa'u ghairuhu. Bagaimana selain Allah ghairuhu. Yarfa'u mengangkat sopo ghairuhu selain Allah. Maka sesuatu kana yang ada, huwa dia Allah, lahu bagi orang itu, wadian peletaknya, yang jadi peletaknya. Bagaimana mungkin selain Allah bisa ngangkat sesuatu yang Allah itu sebagai peletaknya? Ya gak mungkin. Gusti Allah yang letakkan sakit, orang dokter mau ngangkat itu nggak bisa. Yang bisa ngangkat itu tetap Gusti Allah, gitu ya. Yang bisa ngangkat tetap Gusti Allah. Man la yastati'u ayyarfa. Man orang la yastati'u yang ndak mampu. Sopoman ayyarfa'a untuk mengangkat hajatan pada hajatnya an nafsihi bagi dirinya sendiri, fakaifa maka bagaimana yastati'u mampu siapaman ayyakuna untuk ada laha bagi hajat an ghairihi pada lainnya rafi'an sebagai pengangkatnya. Wong dia itu loh menunaikan hajatnya sendiri aja nggak bisa kok dia mau ngangkat hajat orang lain. Nggak mungkin gitu. Wong dokter loh kalau sakit ya nggak bisa ngobati dirinya, nggak bisa nyembuhkan, dia cari dokter lain. Kok kamu ke dokter? Sababiyah. Tapi kalau bil hakikoh ya Gusti Allah, ya Gusti Allah. Jadi nyandar batin secara hakiki itu tetap harus ke Allah. Aila tarfa'u, yakni la tarfa'u jangan mengangkat sopo kamu ila ghairihi kepada selain Allah Ta'ala Mahalur Allah hajatan ing hajat kafakrin kayak kemiskinan au nazilatin kayak turunnya pangkat jabatan, ya. Kedudukan,
Huwa muriduha, dia Allah muriduha yang mengendaki hajatmu itu yang kamu mintakan ke orang lain. Alaika atas kamu. Ikhtibaron itu karena sebagai penghabaran. Laka bagi kamu. Maksudnya biar gini loh. Kamu kalau seneng terus, tidak ngerti Gusti Allah kamu. Ya kamu orang yang pinter, sukses terus. Ya. Mulai dari MI juara, Sanawiyah, SMP juara, SMA juara, kuliah juara, sukses terus kamu. Itu bahaya, kalau orang sukses terus itu bahaya. Nanti dia nganggap yang bisa sukses itu dirinya. Tapi begitu kamu yang pinter itu gak keterima, malah temenmu yang gak pinter keterima. Baru kamu ngerti, Masya Allah. Gusti Allah itu kalau nentukan kejadian bisa begini ya. Padahal yang gak pinter itu kawanku malah keterima, aku gak keterima. Ya ini berarti memang yang kuasa Allah bukan saya. Rasulullah itu hebat. Ya Rasulullah itu hebat. Tapi kenapa Rasulullah dilempar batu kok ya penutup kepalanya itu pecah dan menembus pipi Rasulullah sampai gigi gerahamnya rompal. Rasulullah disabet pedang, pahanya yo berdarah. Ya, Allah mau menunjukkan yang hebat itu Allah. Rasulullah menjadi hebat karena dihebatkan Allah. Gitu loh ya. Sayyidina Ali itu hebat, ya tapi kemudian dia mati dibacok kepalanya. Allah mau menunjukkan bahwa tetap yang kuasa itu Allah, bukan Sayyidina Ali. Ya tetap itu Allah mau menunjukkan kuasanya atas siapapun. Ya. Tapi terus apa hebatnya Sayyidina Ali kalau gitu dong? Dibacok gitu kok diem saja ternyata pecah juga. Berarti kan sih hebatan orang Banten bisa tebus. Dibacok enggak apa-apa, keren enggak begitu. Orang hebat itu orang yang ridho atas takdirnya Allah. Bukan orang yang ngeles-ngeles. Orang ngeles itu bisa karena lemahnya batin. Ya, justru orang hebat itu dia tidak mundur dari melihat mengalirnya darah. Karena dia ridho kepada ketentuan Allah. Puncaknya orang paling tinggi itu, dia ridho dengan ketentuannya Allah. Nah, makanya Rasulullah ya ridho. Kalau memang takdirnya begitu ya ridho. Sayyidina Ali kalau memang takdirnya begitu ya ridho. Itu ya ridho. Jadi paling tinggi orang itu nanti makomnya ridho. Dengan ketentuan Allah yang paling pahit. Kalau ridho dengan ketentuan yang senang semua bisa. Ridho dengan ketentuan yang paling pahit. Dan paling penting ketentuan Allah yang harus diridho itu adalah saat orang naza, mati. Enggak boleh enggak ridho. Ya. Kalau tiba waktunya orang itu mati, yang harus kamu tata di hatimu ridho. Ridho. Betapapun kamu melihat dunia menyenangkan, saudara-saudara masih pada butuh kamu. Kalau Allah sudah mengatakan waktunya pulang, ya wis ridho. Sudah waktunya pulang, terus mau gimana? Dunia ini tidak lama kok. Ya. Wajib ridho. Harus belajar ridho. Rela. Ya, rela. Nah, belajar rela itu harus dari sekarang. Kalau kamu sekarang ini tidak relaan, itu kalau didatangkan malaikat maut sekarang bisa su'ul khotimah kamu. Pasti tidak terima kamu. Pasti maki-maki kamu. Loh kalau kamu sampai mati dalam memaki-maki malaikat maut, waduh, maki-maki takdirnya Gusti Allah. Waduh, bahaya itu. Bahaya. Nah sekarang belajar ridho. Wes tidur kayak begini wes ridho. Punya teman satu kamar ndak ngertian, ya ridho. Ya ridho, tapi ridho itu ya tetap diberitahu temannya biar ndak gitu terus ya. Tapi kamu ridho. Ridho.
Mumpung temennya ridho, jadi yang nakal tetap nakal. Enggak gitu. Enggak gitu. Tapi belajar ridho, diingatkan kawan, ya ridho. Jangan ndak ridho. Ya, diingatkan orang itu jangan ndak ridho, ridho. Ya, belajar ridho. Kalau kamu ndak ridhoan, kamu ndak pernah seneng hidup itu. Dikritik orang sakit hati, diingatkan orang sakit hati terus kamu. Kapan seneng? Ya, saya mbok diomongin apa ya tak terima. Tak terima. Kamu orang mengingat-ingatkan misalnya jelek-jelekan ya nggak apa-apa. Saya jelekkan diri saya lebih jelek dari orang lain yang menjelekkan. Oh yang tahu paling jeleknya saya sendiri kok. Ya memang saya sih jelek kok. Gitu. Nah, orang baik itu tidak takut dikritik orang. Nah, orang jelek itu selalu ngerasa dirinya baik. Jadi kalau kamu ngerasa diri baik, kamu jelek. Nah, kalau kamu sudah baik, kamu tidak takut dikritik siapapun. Kamu tahu, Sufyan As-Sauri cuma sekali salah dalam adab. Ya, masuk masjid keliru sekali. Mestinya kaki kanan, keliru kaki kiri. Itu saja sudah ngasih status diri yang tidak punya adab satu kali itu dengan gelar As-Sauri. Banteng. Dasar banteng tidak tahu tata krama. Jadi dirinya terus disebut banteng-banteng sendiri. Kenapa? Ya karena begitu, karena ngerasa tidak punya adab. Ya, merasa tidak punya adab. Jadi harus begitu. Nah mulai sekarang santri mihrab harus senang kalau diingatkan kawan, harus senang. Ya, harus terima, tidak boleh tidak terima, harus senang. Ya, harus senang. Itu biar kamu cepat jadi orang alim. Ya, kalau punya kawan yang pandai mengingatkan, kamu syukur besar. Kamu kalau sakit periksa ke dokter bayar. Temenmu memperingatkan keburukanmu tidak bayar. Syukur kamu. Harusnya kamu bayar loh. Diberitahu keburukanmu itu kamu harusnya bayar. Ada yang mendiagnosis, gitu loh ya. Nah, kamu gitu kalau orang alim. Dicaci maki orang, dicatat. Sodik itu orangnya keras kepala, ditulis berarti aku keras kepala. Kikir berarti aku yo kikir. Menangan sendiri berarti aku menangan sendiri. Egois berarti aku egois. Itu kamu catat. Orang yang paling benci kamu adalah orang yang paling objektif melihat keburukanmu. Kalau kamu ngerti hakikat, jangan benci pada orang itu. Dia sengaja dijadikan Allah untuk mencari lemahmu, jelekmu, supaya kamu bisa berubah jadi baik. Tapi kalau kamu dibeginikan terus kamu jadi benci, aku benci orang itu, tambah jelek kamu. Tambah jelek. Jadi jadikan semua itu energi positif untuk kamu menjadi lebih baik. Terima. Kadang-kadang orang ya salah. Wong kita itu loh sudah baik tapi disangka buruk. Ya enggak apa-apa. Terus gitu aja. Ya enggak apa-apa. Enggak usah ribut dengan prasangka manusia. Kalau sampai dia suudzon, enak. Besok di akhirat pahalanya untuk kita. Gitu loh ya. Jadi Allah memberikan kefakiran, Allah memberikan turun pangkat, turun jabatan, ujian, itu dalam rangka Allah memberi kabar. Maksudnya dengan itu kamu jadi sadar ada Allah gitu. Kalau tidak sakit orang tidak sadar, kalau tidak dikasih musibah orang tidak sadar. Begitu ada musibah baru orang ingat Allah, baru ingat Allah. Begitu ada COVID, bendino saya hampir tiap malam itu istighosah dengan ini apa itu ikatan dokter ini istighosah terus. Kira COVID-nya nggak istighosah. Ini kalau malaikat tersinggung, wah gimana? Istighosah nunggu COVID-an. Wes kamu jadikan rutin gitu loh ya. Tahatus binikmah ya supaya kamu bisa. Saya dulu
kuliah itu enggak pernah enggak istighosa. Udah makanan saya. Sebelum saya torekotan, itu istighosa pasti saya. Tiap hari pasti. Ya. Dengan Yasin Fadilahnya. Dan hafal, saya udah janji, kamu hafal Yasin Fadilah tak ijazahi. Ada ijazah khusus itu. Ya, ada ijazah khusus yang harus dibaca dengan tarik nafas. Dan itu mujarab. Ya. Istighosa itu pernah dipakai oleh Baromli Tamim untuk mengalahkan Cina-Cina yang mengepung pondoknya Yai Romli Tamim. Ya. Sehingga waktu itu Mbak Yayarwani itu sampai datang ke Mbak Romli Tamim, karena Mbak Romli Tamim itu jadi omongan para kiai. Pondoknya dikelilingi 3 gedung bioskop. Bayangkan. Nah, pondoknya Mbak Romli dikelilingi 3 gedung bioskop. Yang punya Cina semua. Ya opo anak-anak mau ngaji bener. Wong gedung bioskopnya ada 3. Mbak Romli Tamim ya mau marah gimana? Tanah-tanah dia sendiri. Akhirnya oleh Mbak Romli Tamim, 3 tahun Mbak Romli Tamim itu dapat kalimat-kalimat di zikir itu kemudian disusun jadi istighosa itu. Nah itu terus dibaca. Ada yang dibaca sambil genggam tangan. Santri-santrinya suruh gitu semua. Baca sekian kali. Setelah itu, seminggu setelah itu, ada angin hebat. Ngerobohkan, memporak-porandakan gedung film itu semuanya. Terus Cinanya itu langsung tobat semua, masuk Islam. Tanahnya diserahkan Mbak Romli Tamim. Sekarang jadi pondok Peterongan Darul Ulum. Gitu. Nah, mas, jadi istighosa itu udah kebukti. Udah kebukti. Yo sampean baca. Tapi kalau yang punya Quran, saya tidak mewajibkan udah punya Quran. Ya punya Quran ya hebat ya. Ya lebih hebat. Bal irfa' dzalika ilaihi. Bali atau bahkan irfa' angkatlah dzalika hajat yang demikian maksudnya kebutuhan hajatmu itu ilaihi kepada dia Allah ya. Fa'innahu karena sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah yuhibbu senang siapa Allah ayus ala untuk dimintai. Gusti Allah itu kalau dimintai senang. Sampai kalau niru sifatnya Gusti Allah, kalau dimintai senang. Kira-kira ada enggak di pondok ini yang kalau dimintai senang, dimintai tolong senang? Ada enggak di sini? Kalau dimintai tolong itu dia senang banget kelihatannya. Wah kalau ada itu calon wali itu. Ayo tolongin aku, ayo seneng aja, seneng aja. Itu orang-orang calonnya orang alim. Nolong temen itu seneng. Jadi saya sebenarnya tidak ingin ada gini, cuma saya mau menunjukkan ya. Mungkin di antara barokah kenapa bisa begini gitu ya. Itu bapak saya itu ahli nolong. Dulu mondoknya itu bapak saya kaya. Nah, temennya itu anaknya kiai besar. Nah, itu tapi miskin. Kalau tidak miskin anaknya kiai dibatasi benar. Bapak saya kan anak lagi satu-satunya. Bapak saya punya kuda yang kuda putih yang 4 kakinya hitam. Terus keren saya dulu gitu. Pas mondok semua temennya itu dibosi. Senengannya suka ngasih teman-temannya, bayarin teman-temannya. Bahkan ada kiai yang sangat alim di Pasuruan, Kiai Akib. Beliau cerita dulu kalau makan itu setiap hari yang nanggung bapak saya katanya. Sampai akhirnya dapat ibu saya. Itu gara-gara
ketika minta santrinya Abah Fauzan, terus tahu baiknya bapak saya, ya wis kamu jadi keluarga saja. Dapat adik saya, terus dapat ibu saya. Itu gara-gara bapak saya sangat dermawan. Ya, jadi dan gendeng bapak saya itu. Ya, bapak saya itu pernah diusir dari rumahnya sendiri karena rumahnya itu diakui milik orang lain. Bapak saya diusir, ya keluar, ya kontrak. Padahal itu benar-benar rumah bapak. Kemudian hanya dikasih satu kamar, kayak pembantu, ya dijalani. Nggak pernah, sampai Mbak Yu saya itu bilang, dulu saya kira ini bukan rumah saya loh. Nggak taunya rumah bapak. Terus hebat. Kalau ada orang nggak punya rumah, tahu-tahu dapur disekat, dikasihkan. Kamu tinggal di sini. Kacau bapak saya itu. Ibu saya bingung. Tahu-tahu rumahnya disekat-sekat dikasih orang. Dan tidak pernah minta apa-apa. Mungkin itu kebaikan-kebaikan yang barokah. Ya. Barokah. Ya. Karena memang dulu hebat. Belajarlah kamu untuk memberi. Apa yang bisa kamu kasih ke teman. Tidak punya uang, ya tenaga. Tidak punya tenaga, ya ilmu. Apa yang bisa kamu berikan ke orang, berikan. Ya, itu akan membuat kamu istimewa. Ya. Nanti anak cucumu akan hebat. Ditolong oleh Allah. Wafil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Malam yas'alillaha yaghdab alaihi." Man barang siapa lam yas'al, tidak meminta Allah kepada Allah, yaghdab maka Allah marah. Ini jawab syarat ya. Mannya syarat, jadi harus dijazmkan. Ya. Yaghdabnya jawabnya syarat, jadi harus jazm. Yaghdab, Allah marah alaihi pada orang itu. Kalau ada orang dikasih musibah, dikasih kesulitan, kok tidak minta tolong ke Allah? Allah marah pada orang itu. Dan kamu kalau ada apa-apa, minta tolong ke Allah. Ya tapi minta tolong ke Allah sendiri tidak puas rasanya kalau tidak minta tolong ke orang. Karena saya ini siapa Pak, saya tidak bisa. Yes, kamu minta tolong orang yang kamu tahu dia sangat serius ke Allah. Ya. Tapi intinya kamu nangis ke Allah. Ya. Mustajab itu bukan karena doanya bahasa Arabnya fasih, bukan. Mustajab itu bukan karena kamu ngambil dari ayat-ayat Quran yang dibaca, bukan. Ya. Mustajab itu banyak syaratnya. Tapi yang paling penting, mustajab itu adalah lembutnya hatimu, benar-benar nangis ke Allah, minta tolong dari Allah. Belajar untuk nangis ke Allah. Kalau kamu ingin doamu mustajab, ya, belajar nangis ke Allah itu, supaya doamu mustajab. Banyak syaratnya, mustajab itu banyak. Mustajab itu karena orangnya, mustajab bisa karena waktunya, mustajab bisa karena tempatnya. Ya. Orang mustajab, orang tua ke anak, mustajab. Orang mustajab, saudara doakan saudara tanpa tahu, mustajab. Ya. Orang mustajab, orang yang sedang berpuasa, itu mustajab. Ya. Orang mustajab, orang yang dianiaya, didolimi, itu mustajab. Udah jelas itu hadis-hadisnya, ayatnya udah jelas semuanya. Itu mustajab. Ini mustajab orang. Ada yang hebat lagi, orang mustajab kekasihnya Allah. Wah itu mustajab banget kalau itu. Itu tidak bisa dilawan itu. Kalau sudah kekasihnya Allah itu. In sa'altahu la abarrahu kata Allah. Kalau dia minta aku berbakti. Allah sampai ngomong begitu.
pasti akan diijabah oleh Allah. Ya. Perubahan zaman, perubahan iklim ini semua karena doa para aulia. Itu mustajab. Dah. Mustajab itu juga waktu. Waktu, saya kira kamu sudah ngerti semua ya. Waktu-waktu mustajab. Antara adzan dan iqamah itu mustajab. Ba'da maghrib sampai isya mustajab. Kalau bisa jangan dipakai yang tidak ibadah. Ya, antara maghrib isya pakai ibadah. Ya, kalau kamu seneng sholat pakai sholat sunnah. Kalau kamu seneng ngaji pakai ngaji. Kalau kamu seneng zikir pakai zikir. Pokoknya pakai ibadah. Ya, kalau kamu belajar tidak apa-apa belajar. Ya, pokoknya pakai yang bagus-bagus itu untuk waktu ibadah mustajab. Sepertiga malam terakhir mustajab. Ya, sepertiga malam terakhir mustajab. Terutama ya sepertiga mulai tengah malam. Kira-kira mulai jam 2, ya, jam setengah 2 sampai subuh. Kata Imam Rifai, Allah itu punya kebiasaan tiap tahun sekali, dalam setahun sekali. Allah turunkan rizki khusus untuk orang yang bangun malam, yang haram untuk orang yang tidak sholat malam. Oh, kamu kalau dapat itu, kamu pasti keren. Batinmu pasti tidak pernah mati di hadapan Allah. Nah, tapi itu hanya dibagi di sepertiga malam terakhir. Paksa-paksain, meskipun cuma 2 rakaat, 3 rakaat, paksain. Ya, paksain. Kita tidak tahu kapannya, tapi Allah akan sembunyikan di situ. Itu waktu-waktu mustajab. Jum'ah itu ada satu saat yang mustajab. Ulama ikhtilaf itu. Di waktu mana nanti mustajabnya. Ya, tidak diberitahu oleh Allah. Itu mustajab. Ada di mana cuma ada yang mengatakan itu pada saat antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan setelah Jumatan, ada yang mengatakan antara waktu asar dan tenggelamnya matahari hari Jumat. Banyak pendapat para aulia beda-beda. Ya. Itu waktu-waktu mustajab. Lailatul Qadar mustajab. Itu waktu-waktu mustajab. Ada tempat mustajab. Tempat mustajabah itu misalnya raudhah mustajab. Ya, ada multazam. Itu mustajab. Ya. Harus tempat-tempat mustajab. Memang kalau orangnya ndak mustajab ada di tempat mustajab. Kira-kira mustajab ndak? Ya gak mustajab. Dulu ya. Tempatnya sih mustajab, raudhah. Orangnya banyak dosa. Minta ke Allah, ya gak kira dikasih. Gitu loh ya. Nggak dikasih. Kamu ndak ada di Mekah, ndak ada di Madinah. Kamu di sini. Tapi hatimu tulus ke Allah. Mustajab. Mustajab. Jadi mustajabnya orang lebih tinggi kualitasnya. Ya, mustajabnya orang lebih tinggi kualitasnya. Jadi kalau kamu ingin mustajab, bersihkan hatimu, yang bagus hatimu ke Allah, mustajab kamu. Ya. Tapi kalau sampai kumpul orang yang mustajab di tempat mustajab pada waktu mustajab dalam keadaan mustajab. Waduh, ini sudah kekasih Allah, sedang puasa di raudhah pada waktu sepertiga malam terakhir. Aduh, ini faktor mustajab lengkap. Kalau orang ini sampai doa, wah itu tembus langit ya. Jadi kamu kalau ngerti itu, kamu jadi ngerti kenapa mustajab itu tidak gampang. Karena instrumennya banyak, ini tidak cuma satu. Tapi kalau waktu mustajab, tempat mustajab, keadaan mustajab, orangnya itu sebenarnya awalnya mustajab, cuma kemasukan makanan haram, 40 hari tidak mustajab. Ya, itu hati-hati. Ya. Wa ma altafa qawla ba'dihim wa ma
dan tidak wama sesuatu ya, sesuatu wama altofa dan tidaklah lebih lembut ya. Lebih bagus maksudnya ya. Kalau mau diidofahkan semuanya wama altofa qauli ba'dihim. Wama tidaklah lebih bagus dari ucapan sebagian mereka para ulama yang ahli makrifat. La tas'alanna bunayya adamah hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu. La tas'alanna, janganlah kamu benar-benar meminta, nun sidah li taukid. Bunaya Adama, anak cucu Adam, pada anak cucu Adam maksudnya ya. La tas'alanna, janganlah kamu benar-benar meminta bunaya Adama pada anak cucu Adam hajatan, satu hajat. Wasal dan mintalah sopo kamu maksudnya ya. Dan mintalah alladzi pada yang abwabuhu pintunya la tuhjabu tidak ditutup. Kamu jangan minta kepada anak Adam, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah nutup. Fallahu yaghdabu. Fallahu karena sesungguhnya Allah. Itu yaghdabu marah sapa Allah in tarokta jika kamu meninggalkan su'alahu. Su'alahu kalau kamu meninggalkan meminta kepada Allah. Wa bunayyu Adam dan anak Adam qina yus'alu ketika diminta yaghdabu marah gitu ya. Kamu jangan minta kepada anak Adam keinginanmu, mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena Allah marah kalau kamu ninggal tidak minta kepada Allah. Sedangkan anak Adam itu marah ketika kamu minta ke dia. Kamu jangan minta kepada anak Adam, ya. Minta ke Allah. Allah itu kalau kamu tidak minta, Allah marah. Kalau kamu minta ke anak Adam, justru kalau kamu minta dia marah, gitu loh. Udah tahu begitu masih minta terus ke anak Adam, sampean nggak seru juga ya. Ya gak bisa memang kalau iman kita belum kuat sudah minta itu gak bisa. Ya itu penyakit. Penyakit. Wah, tapi kalau kamu udah bisa minta kepada Allah hebat. Saya kalau begini ingat pesannya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ya. Umur berapa Abdullah itu ya? Umur 10 tahunan ya. Saya lupa, pokoknya paling tua 10 tahun itu. Sudah diajari ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu amamak gitu ya. Yes, jaga Allah, maka kamu pasti dijaga oleh Allah. Jaga Allah, tiba-tiba kamu akan ketemu Allah ada di hadapanmu. Jangan kamu minta kepada siapapun, mintalah hanya kepada Allah. Karena seandainya seluruh makhluk di dunia ini, kata Rasulullah, akan mencelakakan kamu sedang Allah tidak ridho, tidak akan terjadi. Kalau seandainya seluruh makhluk ini akan memberi sesuatu pada kamu yang Allah tidak izinkan, juga tidak akan bisa sampai. Saya mikir, anak umur segini oleh Rasulullah udah dididik tasawuf kelas S3 plus. Wah itu seru ya. Seru untuk punya keyakinan begitu tuh. Kalau kamu bisa begitu hebat.
Wa minal muhal ayyarfa'a ghairuhu subhanahu ma kana huwa lahu wadi'an. Wa minal muhal adalah dan dari ketidakmungkinan dan di antara ketidakmungkinan ayyarfa'a jika seseorang ayyarfa'a jika mengangkat siapa ghairuhu selain Allah subhanahu maha suci Allah. Adalah ketidakmungkinan, di antara ketidakmungkinan itu apabila ada yang ada selain Allah itu bisa ngangkat. Makana sesuatu yang huwa dia lahu bagi orang itu wadian peletak perkara itu. Mohal kalau ada yang selain Allah kok bisa ngangkat musibah, bencana, penyakit yang Allah yang meletakkan itu untuk kamu. Mohal, tidak mungkin, karena itu minta ke Allah. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah itu ghalibun menangan Gusti Allah itu ala amrihi atas perkaranya. Wal abdu adapun hamba sya'nuhu ini badal ba'd mingkul ya. Sya'nuhu keinginan hamba itu al-ajzu lemah ar-raf'in nazilati dari mengangkat kejatuhan an nafsihi dari dirinya sendiri. Manusia itu lemah, ya tidak bisa ngangkat kerendahan yang Allah turunkan pada dirinya, ujian yang Allah turunkan pada dirinya berupa kerendahan jabatan, kedudukan itu tidak bisa dia ngangkat. Ya. Fakaifa yastati'u bagaimana dia bisa mengangkat ayyarfa'aha ing yen to ngangkat ha ing hajat an ghairihi atau nazilah an ghairihi dari yang lainnya. Wong dia sendiri ngangkat masalahnya sendiri gak bisa, dia mau ngangkat yang lainnya. Ya, fattalabu minal khalqi maka mencari dari makhluk itu ghururun tipu daya wa batilun dan batil walaisa tahtahu inda arbabil basirah ta'ilun walaisa dan tidak ada tahtahu di bawahnya inda arbabil basirah bagi orang yang mata batinnya sudah kebuka itu ta'ilun tidak manfaat. Selain Allah itu tidak ada yang manfaat di mata orang yang sudah ngerti hakikat. Wa hadza idza kana ala wajhil i'timadi alaihim. Wa hadza dan ini idza kana ketika ada ala wajhil i'timadi pada perwajahan i'timad menyandar alaihim atas makhluk. Ya. Atas manusia, atas khalqi, makhluk tadi. Wal istinadi atafnya ke itimad dan menyandar ilaihim kepada makhluk ma'al ghaflati disertai lalai fi halit talabi dalam keadaan mencari anillahi dari Allah Ta'ala mahlur Allah. Wa amma dan adapun idza kana ketika ada mim babil akhdhi bil asbab dari bab mengambil dari sebab-sebab ma'an nadhari beserta perhatian atau beserta penglihatan ila annal mu'tiyah pada sesungguhnya al-mu'tiyah yang memberi fil hakikati secara hakikat adalah al-maliku
Allah Maharaja. Al-Wahhabu, Allah zat yang maha pemberi. Fahuwa, maka dia min hadzal bab, termasuk dalam konteks bab ini. Maksudnya dia tidak termasuk yang menyandar kepada makhluk, tapi dia termasuk yang tidak ngangkat persoalan kecuali kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wallahu a'lam bisawab. Ya, wallahu utawi Allah itu a'lamu, yang lebih mengetahui bisawabi, dengan yang maha benar, kebenaran yang lebih benar. Maksudnya begini, kalau kamu di dalam minta tolong kepada selain Allah, kepada makhluk itu, dengan wajah iktimat, dengan wajah iktimat, apa maksudnya? Dengan perasaan bahwa memang orang ini yang bisa menyelesaikan masalah saya, dengan kamu lalai dari Allah, benar-benar kamu nyandar ke orang ini. Kalau saya tidak ditolong dia, tidak bisa saya. Benar-benar kayak tidak ono Gusti Allah. Kalau begitu kamu termasuk orang yang tidak benar di hadapan Allah akidahmu kalau begitu. Tapi kalau kamu minta tolongnya itu dengan kesadaran sababiyah, ya sababiyah, dengan keyakinan di hatimu bahwa sebenarnya yang bisa ngangkat ini ya tetap Gusti Allah. Cuma sababiyahnya melalui makhluk. Kalau begini, kamu selamat. Ya. Kamu tetap termasuk orang yang tidak mengangkat hajat kepada makhluk. Meskipun bentuknya kamu ngomong ke makhluk. Tapi karena batinmu semata-mata karena Allah, ya tetap kamu tidak nyandar ke makhluk. Gitu ya. Ini repot tapi begini nih loh ya. Itu permainan hati. Kamu tidak boleh bohong ke Allah. Gusti Allah itu mirsani batinmu sedetail-detailnya. Kamu pura-pura, dihabisi kamu oleh Allah. Yang tidak boleh pura-pura ke Allah itu. Misalnya begini, misalnya saya jadi ustadz. Ini mau selamatan. Kita tanggal 26 mau manaqib kubro. Ya pasti butuh macam-macam ya untuk macam-macam. Terus saya minta ke makhluk, ya. Saya berharap. Yang tahu saya berharap tidak berharap itu kan hati saya. Terus saya berharap mudah-mudahan jamaah bantu. Seolah-olah Gusti Allah tidak bisa nyukupi saya. Itu saya udah dipecat itu dari kiainya Gusti Allah. Meskipun saya tidak ngomong, saya tidak nyebar proposal, tapi di hati saya itu, mudah-mudahan orang-orang yang kaya ini perhatian. Cuma di hati saya begitu. Itu saya sudah tidak layak. Jadi ulamanya Gusti Allah saya sudah tidak layak. Ya. Sudah bukan warasatul anbiya saya. Gitu loh ya. Padahal saya tidak ngomong. Apalagi saya ngomong. Gitu ya. Tapi kalau saya ngomong, tapi hati saya tidak ngomong, ya. Terus saya ngomong ke Syahrial, misalnya Syahrial ini big boss, gitu ya. Saya bilang, aku katanya ini loh, saya mau ada acara, mau kamu nyumbang. Tapi hati saya tidak nyandar ke kamu itu. Cuma saya guyonan sebenarnya. Ya. Saya tetap ngomong begitu tuh. Iya kalau Allah ridho. Iya kalau Allah buka hatimu. Kalau Allah tidak ridho, tidak menjadikan kamu talang rizki untuk datangnya rizki saya, rizki jamaah dari kamu, ya tidak akan terjadi. Cuma saya ngomong, saya minta sumbanganmu. Kayaknya saya menyandar ke kamu. Tapi artinya hati saya sebenarnya enggak. Itu malah saya selamat. Tetap warasatul anbiya. Jadi kamu tidak bisa nilai kiai, tidak bisa kan? Nggak bisa. Misalnya saya bawa proposal. Saya bawa proposal cuma untuk guyonan aja. Biar orang tahu bahwa saya tidak ketahuan sebagai ulama khosnya. Misalnya saya ini ulama khos. Biar tidak ketahuan wali. Akhirnya saya nyebar undangan. Semua orang tak minta. Aslinya saya tidak butuh itu.
Cuma untuk nutupi diri supaya tidak ketahuan. Soalnya kalau saya tidak nyebar undangan, orang tahu. Tahu-tahu bisa ini, orang tahu. Akhirnya dia nutupi, nyebar undangan. Kalau perlu diminta-mintai. Tapi di hatinya tidak butuh itu. Loh itu selamat. Ya. Wong kamu minta sumbangan, misalnya kamu ustadz baru punya madrasah. Terus kamu nggak minta bantuan ke orang-orang, ya udah mungkin bisa ngelola madrasahmu kan. Ya terus kamu minta bantuan. Tapi kamu minta bantuan itu kamu sadar, aku minta bantuan ini sababiyah. Bilhaq saya tetap minta ke Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, begini ini nggak apa-apa. Nggak, kamu terus nanti dipecat dari, nggak apa-apa kalau begitu. Jadi kalau kamu nanti mendirikan TPG di rumah, mendirikan apa saja itu, kalau memang terpaksa harus meminta sumbangan, apa itu ditata niatnya. Itu enggak boleh main-main, enggak boleh bohong kamu ke Allah. Memang benar-benar saya enggak nyandar ke makhluk ya Allah. Cuma saya ini menjalankan syariatmu di sababiyahnya. Wis gitu, ngaku ke Gusti Allah. Wong saya sih lemah Gusti gitu ya. Ya maafkan saya masih bisanya begini Gusti Allah. Mudah-mudahan panjenengan buka rizki melalui ini. Tidak apa-apa kalau ini. Jenengan sababiyah kalau itu ya. Jangan geser dari itu. Jangan terus kemudian nanti hati kita terus berubah beneran. Akhirnya nunggu-nunggu terus. Kalau ada yang biasa sodakoh, terus ditunggu-tunggu. Kok ini gak sodakoh ya? Kalau begini, sampean Tuhannya ganti. Bukan Allah tapi jamaah. Kalau gitu rusak sampean. Jangan, ya, jangan. Jangan goyang batin ke Allah. Dan itu sampean pasti diuji oleh Allah. Oke, saya selalu mengatakan, kalau sudah di makom ini, maka punya jamaah kaya raya lebih berat, lebih enak punya jamaah miskin papa. Karena jamaah miskin papa tidak nguji iman. Dia tidak ngasih apa-apa kan, kamu enak. Ketemu jamaah ya jamaah mau melarat itu sama, tidak ngerusak imanku. Tapi kalau ketemu jamaah yang kaya raya itu bahaya. Dia bisa geser Gusti Allah, malah jadi dia yang jadi Tuhan saya. Bahaya itu. Bahaya itu. Loh, sampean harus ngerti begini. Kalau mau jadi ulamanya Gusti Allah yang benar-benar, itu harus bisa jaga hati, jangan geser begini ini. Tetap Allah, ilahi anta maksudi Gusti Allah. Sampai tidak nyari apa-apa, minta tolong ke Allah. Nyari ilmu juga begitu. Belajar itu ke makhluk iya. Tapi tetap sampean sadar ilmu ini punyanya Gusti Allah. Ya tetap mintanya ke Allah. Tetap mintanya ke Allah. Ya, supaya nanti dianugerahi oleh Gusti Allah. Sampean kalau sudah ditemui Rasulullah, terus Rasulullah dikasih ilmu. Bodoh ada yang ngajar tetap pinter sampean. Ya, tidak akan bisa dikejar oleh yang lain. Sampean sudah punya laduni, orang lain tidak punya laduni. Gitu loh ya. Loh, kalau begitu itu baru tahu sampean ilmu itu miliknya Gusti Allah. Nah sekarang yang penting belajar ikhlas, belajar istiqomah. Mudah-mudahan sababiyah istiqomah muncul karomah. Karena karomah itu adalah buah dari istiqomah. Istiqomah itu adalah ajeknya ibadah yang sempurna tatanan syar'i. Jadi kalau orang tatanan syar'inya tidak benar, fikihnya tidak benar, tidak usah bahas bab istiqomah. Ya, kalau sudah ibadahnya benar, aturan fikihnya diistiqomahkan. Nah itu nanti yang bisa melahirkan kemuliaan. Baik, ini yang bisa kita ngaji sampai besok kuliah ya. Mudah-mudahan pinaringan sehat semuanya, diberi kemudahan terus oleh Allah, ya, diberikan kefahaman, mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan fitini wa dini wal akhirah. Ala hadini wa kulli niyatin salih wal hadratin min sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المحدثين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيا جسدنا يا الله سلمنا من كل بلاء ومصيبة وسوء القضاء والأمراض والأسقام اللهم يا الله نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخرا بالله التوفيق والهداية ورضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.